أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan tanggapan balik atas komentar yang diberikan oleh beberapa orang di kolom komen atas video saya yang satu ini, yang berjudul Perayaan Natal memperingati kelahiran Yesus atau para dewa paganisme. Ya, masih menceritakan tentang perayaan Natal, dan hari ini masih tanggal 30 Desember ya. Jadi masih adalah bau-baunya Natal begitu ya. Terhadap video tersebut ada dua komentar yang menurut saya cukup menarik ya. Komentar ini perlu kita respon. Ada beberapa komentar sih, namun saya tidak bisa memberikan respon secara menyeluruh, jadi hanya dua komentar yang menurut saya perlu ditanggapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan komentar atas video tersebut ya. Komentar pertama berasal dari Yose Guita Radik 6549. Komentarnya, apaan sih? Apakah nggak ada topik untuk diajarkan di Islam hingga harus ngomongin agama lain? Memalukan ya. Kemudian yang satu lagi ada dari Robi Surya 6889. Maulid Nabi nggak ada perintahnya kok dirayakan. Baik, dua komentar yang cukup menarik dan ini memang perlu rasanya kita tanggapi. Pertama dari Yose Guita Radik 6549, apaan sih? Apa nggak ada topik untuk diajarkan di Islam hingga harus ngomongin agama lain? Memalukan. Kalau menurut saya pertanyaan ini atau komentar ini justru perlu disampaikan kepada orang-orang yang mengajarkan agamanya atau menyebarkan agamanya kepada orang lain yang sudah beragama, sehingga sering sekali mengusik dan mengganggu kerukunan umat beragama. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan para misionaris yang membawa misi kristenisasi dan juga ya para pendeta-pendeta yang memang sebagai pengkabar berita Injil katanya begitu ya. Nah, justru inilah yang mengulik-ngulik, yang sering mengotak-atik agama lain ya. Kalau dipertanyakan apa nggak ada topik lain yang diajarkan oleh Islam ya, di dalam Islam itu, justru harusnya pertanyaan ini disampaikan atau dinyatakan kepada para misionaris itu, misi zending ya, yang mereka justru sering kali menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang itu dipelintir untuk melemahkan akidah umat Islam ya. Jadi sampaikan pertanyaan itu ke mereka. Apa nggak ada topik lain yang diajarkan di kekristenan itu sehingga harus mengacak-acak, mempelintir-pelintir ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah ya. Ya, untuk melemahkan, sekali lagi untuk melemahkan akidah umat Islam, yang pada akhirnya tentunya berharap mereka supaya supaya umat Islam ada yang murtad dan masuk ke dalam keyakinan mereka. Jadi sampaikan itu kepada para misionaris, jangan kepada umat Islam. Orang Islam melakukan hal ini pada dasarnya hanya untuk membentengi akidah umat Islam, bukan bermaksud untuk mengacau ya, tidak. Justru kami menyampaikan itu berdasarkan fakta sejarah yang ada, begitu ya. Jadi itu yang perlu disampaikan ya. Dan satu lagi di samping itu, pertanyaan ini harus disampaikan, sebaiknya disampaikan justru di di STT itu, Sekolah Tinggi Teologi itu ya, yang ada di Kristen itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana ada salah satu mata kuliah, yakni Islamologi, yang mencoba kembali
mengorek-ngorek tentang keislaman, tapi tidak sesuai dengan konteks dan konsep Islam yang benar, ya. Sehingga banyak beredar di video-video yang lain pengakuan para mu'allaf itu yang tadinya sekolah di STT, dia mengakui bahwasanya mata kuliah Islamologi itu tidak sedikit dan tidak jarang dosennya yang menyampaikan tentang keislaman itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari konsep keislaman itu sendiri. Sehingga ini menimbulkan kesan ternyata Islam bukan agama yang baik. Nah, jadi sampaikan ke STT itu, ya, ke Sekolah Tinggi Teologi itu. Jadi jangan ke Islam disampaikan. Justru kami tidak akan mengusik agama lain kalau seandainya para misionaris dan juga sekolah tinggi teologi itu mengulik-ulik ataupun mengotak-atik ajaran Islam yang tidak sesuai dengan konsep dan konteks yang sebenarnya. Itu yang pertama tanggapan yang saya berikan kepada Yosigwita Radik, ya, 6549. Kemudian yang kedua berkaitan tentang komentar yang disampaikan Robi Surya 6889. Dia mengatakan Maulid Nabi nggak ada perintahnya kok dirayakan. Nah, oke, terima kasih, ini menarik. Memang benar, tidak ada perintah untuk melaksanakan Maulid Nabi. Tidak ada satupun ada syariat ataupun anjuran yang memerintahkan untuk melaksanakan Maulid Nabi. Makanya itu tidak jadi syariat di dalam agama Islam. Jangan disamakan perayaan Natal dengan Maulid Nabi, ya. Maulid Nabi meski tidak ada anjurannya di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, tidak ada anjurannya. Dan kami tidak pernah menjadikan itu bahagian dari syariat. Kalaupun ada orang yang merayakan ataupun memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, itu hanya kesukaan, hanya adat keislaman, tidak menjadi syariat. Makanya di dalam Islam mau melaksanakan Maulid Nabi atau tidak ada masalah. Dan tidak kita mempersoalkan akan hal itu. Tidak ada anjuran, tidak ada perintah, tidak ada hukum untuk melaksanakan Maulid Nabi itu harus dilaksanakan atau tidak. Sedangkan Natal, fakta sejarahnya tidak ada dan kalian jadikan itu jadi satu syariat. Nah, itu permasalahannya. Sedangkan Maulid Nabi, fakta sejarahnya Maulid Nabi itu sebetulnya ada. Kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu dicatat oleh sejarah. Dan ada banyak fakta sejarah yang membuktikan itu. 12 Rabiul Awal tahunnya disebut dengan tahun gajah. Pelaksanaannya itu, perayaan itu tidak dianjurkan meski ada fakta sejarah yang mencatat itu. Sebaliknya, Natal, kelahiran Yesus, tidak ada fakta sejarah, tapi kenapa kalian laksanakan? Jadi tidak ada anjuran syariatnya, malah diwajibkan, malah dianjurkan dalam pelaksanaannya. Ini yang jadi masalah. Jadi sekali lagi, tidak apple to apple, saya katakan tadi, tidak imbang. Perayaan Maulid Nabi itu disetarakan dengan Natal, disamakan dengan perayaan Natal, atau sebaliknya perayaan Natal disamakan dengan Maulid Nabi. Beda. Maulid Nabi tidak menjadi syariat bagi kami meski ada bukti fakta sejarah yang mencatat tentang kelahiran Nabi. Sementara di Natal, kelahiran Yesus, tidak ada fakta sejarah. Lucunya itu malah dijadikan syariat dalam kekristenan. Jadi ini tanggapan saya berkaitan dua komentar ini. Ya, semoga saja ini bermanfaat dan menjadi wawasan, tambahan wawasan, khazanah keilmuan kita berkaitan tentang perbandingan agama. Demikian saudara, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث